Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan sistem mikroprosesor. Salah satunya adalah pembahasan mengenai pengenalan mikrokontroler. Pada hari ini kita akan membahas tentang pengenalan mikrokontroler. Sebagaimana saudara ketahui, mikrokontroler ini sangat penting atau urgen di dalam proses-proses kontrol, khususnya implementasi pada dunia industri, kemudian juga robot, kemudian juga di peralatan rumah tangga, kemudian di bidang otomotif juga sudah diimplementasikan. Nah, tujuan daripada pembelajaran mikrokontroler tentunya ini mempunyai tujuan. Yang pertama, kita memahami bagaimana pengertian daripada mikrokontroler. Yang kedua, bagaimana teknologinya. Yang ketiga, bagaimana tipe-tipe mikrokontroler. Jadi yang pertama adalah pemahaman atau pengertian mikrokontroler. Kemudian yang kedua, teknologi mikrokontroler. Kemudian yang ketiga, tipe-tipe mikrokontroler. Keempat adalah keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Kelima yaitu sistem interupsi. Dan pengenalan bahasa. Itu kira-kira yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan mikrokontroler? Kita bisa melihat di slide atau di layar monitor yang dimaksud dengan mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sistem komputer yang dikemas dalam sebuah IC, di mana di dalam IC tersebut terintegrasi berbagai memori. Yang pertama adalah CPU, yang kedua adalah memori, ada RAM, ada ROM, kemudian ada input output, bahkan dilengkapi dengan yang disebut timer, counter, ADC, DAC, dan sebagainya. Kemudian bagaimana ciri-ciri daripada mikrokontroler? Nah, ciri-cirinya itu bisa kita lihat, ciri-ciri mikrokontroler, atau masih definisi lah, kelengkapan definisi. Nah, sebagaimana yang saya utarakan barusan, itu mengandung komponen pembentuk komputer seperti CPU, ada RAM-nya, ada ROM, ada input output, ada ADC, ada timer, bahkan ada yang menggunakan sensor di dalamnya. Nah, kemudian berbeda dengan visi. Personal computer. Pada personal computer dirancang kegunaan umum, general purpose. Sedangkan pada mikrokontroler digunakan tugas khusus atau fungsi yang khusus, special purpose, yaitu mengontrol sistem tertentu. Nah, biasanya itu skalanya kecil, jadi bukan skala besar. Nah, kalau PC biasanya itu database-nya juga sangat besar. Seperti contoh misalkan sistem internet dunia, atau katakanlah sistem internet di UV. Nah, itu menggunakan mikroprosesor atau menggunakan personal computer. Nah, sedangkan mikrokontroler biasanya lebih khusus penggunaannya, yaitu untuk skala-skala yang kecil dan miniatur, contoh robot misalkan ya. Nah, itu pada umumnya menggunakan mikrokontroler. Kemudian misalkan sistem mesin cuci, kamera digital misalkan. Kemudian juga berbagai
penerapan di berbagai bidang, seperti misalkan katakanlah di permainan atau di HP. Nah, itu banyak menggunakan microcontroller. Kemudian selanjutnya, nah ini ada bentuk umum microcontroller yang sering kita temukan, bahwa microcontroller ini tadi sudah saya katakan ada RAM-nya, tentu ada CPU yang pertama, kemudian yang kedua ada ROM, biasanya yang disebut dengan flash ROM, kemudian ada RAM, kemudian ada input output, tentu dilengkapi dengan clock system, yaitu sebagai pemberi pulsa kepada microcontroller. Nah, microcontroller sering juga disebut sebagai embedded system. Apa sih yang dimaksud dengan embedded system? Nah, biasanya dia tertanam dalam bagian tertentu menjadi satu bagian di dalam perangkat sistem atau sistem yang lebih besar. Ini yang dimaksud embedded system secara tertanam. Nah, sebagaimana contohnya, ini adalah ada satu trainer yang hasil penelitian saya. Ini termasuk kategori embedded system. Ini adalah microcontroller target yang akan kita isi program aplikatifnya. Ini adalah microcontroller targetnya. Sedangkan keunggulan dari pada microcontroller ini, dia bekerja atau operasional tidak menggunakan komputer. Nah, pada umumnya saya lihat di Politeknik, ITB atau universitas lain, mahasiswa atau dosen belajar microcontroller menggunakan komputer sebagai sarana untuk penunjang membuat program-programnya. Nah, ini satu keunggulan microcontroller yang dibuat. Di sini salah satu contoh. Ini adalah tidak menggunakan komputer di dalam operasionalnya. Nah, bagaimana fungsi-fungsi komputer tadi? Ini adalah central processing unitnya atau master programnya di sini. Sedangkan kita ini di keyboardnya mengetik input-input, kemudian diproses melalui master. Dari master ini di-download ke microcontroller target. Misalkan fungsi nanti LED berjalan, kemudian ini keypad ataupun push button, kemudian ini menggerakkan stepper motor, ini relay, kemudian bisa juga untuk counter, bisa juga adalah untuk LED berjalan atau piplok dan sebagainya. Nah, ini secara embedded system, artinya kita tidak menggunakan komputer, tetapi ini secara langsung. Jadi kita mengetik dengan menggunakan keyboard, kemudian nanti di-download ke microcontroller target. Ini masternya, sedangkan ini power supply. Ini adalah papan percobaan untuk interfacing nanti ke sensor-sensor dari microcontroller ini ke sensor-sensor. Kemudian ini adalah suatu baterai yang disediakan apabila sekolah-sekolah atau universitas yang ada gangguan trouble di listriknya atau terjadi aliran terputus, maka ini baterai ini bisa digunakan, bisa berfungsi sampai 10 jam. Jadi menghandle keberadaan aliran listrik atau tegangan yang terputus tadi bisa dihandle oleh baterai. Ini mampu sampai 10 jam. Nah, kira-kira ini gambaran microcontroller yang ada pada trainer hasil desain atau penelitian. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya atau bahasan secara teoritis. Itu adalah gambaran singkat ataupun contoh nyata untuk bentuk microcontrollernya. Ciri-ciri daripada microcontroller, ya. Ini ada ciri-cirinya. Bagaimana ciri-ciri daripada microcontroller? Satu, berkemampuan atau CPU mempunyai kemampuan yang tidak terlalu tinggi. Beda dengan personal computer atau katakanlah notebook itu CPU-nya kemampuannya tinggi. Sedangkan di microcontroller ini sangat terbatas.
misalkan berkategori 8 bit, itu artinya mikrokontroler bekerja dengan kemampuan 64 kilobyte gitu. Sedangkan kalau di personal komputer kan kita sudah di eranya Pentium 4, Pentium 5, bahkan dual core, three core dan sebagainya. Nah, di mikrokontroler itu belum sampai mengintegrasikan beberapa CPU, tetapi masih terbatas. Kemudian yang kedua, memiliki memori internal relatif sedikit. Nah, contohnya misalkan di mikrokontroler yang saya tadi gambarkan di Triner, itu menggunakan mikrokontroler 89S51, memiliki RAM-nya 128 byte. Sedangkan memiliki memori volatile yang isinya bila satu daya itu tidak ada atau mati, tetap ada secara permanen, yaitu di Plasperom sekitar 4 kilobyte gitu ya, kemampuan untuk Plasperomnya. Di samping itu ada beberapa ciri-ciri yang lain. Misalkan di sini memiliki input output yang terintegrasi. Nah, kalau di mikroprosesor CPU, kalau di mikroprosesor ada CPU, kemudian ini RAM, ROM, input output. Nah, ini di luar semua RAM, ROM, input output adalah di luar untuk personal komputer PC. Nah, sedangkan di mikrokontroler terintegrasi dalam satu IC. Itu bedanya. Jadi di mikrokontroler ini terintegrasi input output di dalamnya. Nah, kalau saya contohkan tadi di mikrokontroler 89S51, itu input outputnya adalah 32 bit. Dia memiliki P0, P01, P00, P07 sampai P07, P10 sampai P17, P20 sampai P27 dan seterusnya. Nah, nanti akan kita lihat secara bentuk daripada gambaran pin-pinnya. Kemudian memiliki perintah program yang langsung berhubungan dengan input output. Perintah relatif sederhana. Nah, ini ciri-ciri daripada mikrokontroler. Kemudian contoh yang dikendalikan oleh mikrokontroler diantaranya misalkan kamera digital, contohnya, kemudian telepon seluler atau HP, kemudian printer laser, kemudian mesin cuci, kendaraan bermotor, otomotif baik itu di cycle motor ataupun di mobil, kemudian open microwave, remote control, TV, stereo, sistem, robot, mesin di industri. Nah, itu banyak hal-hal yang mengimplementasikan menggunakan kontrolnya adalah mikrokontroler. Kemudian selanjutnya, mikrokontroler memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, karakteristiknya yang pertama, memiliki program khusus yang disimpan dalam memori. Program mikrokontroler relatif lebih kecil daripada program-program pada PC. Kedua, murah karena komponen-komponennya tidak dirancang untuk menghasilkan kemampuan komputasi yang tinggi. Ketiga, input output yang sederhana, misalkan bisa untuk keypad, bisa untuk LED, bisa stepper motor, bisa untuk sensor. Kemudian konsumsi dayanya sangat kecil, ya, dibandingkan dengan personal komputer sangat jauh.
Di samping itu tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, ya. Misalkan temperatur, tekanan, kelembaban yang tinggi dan sebagainya. Ini handal biasanya. Nah, pemrograman microcontroller disimpan pada yang disebut PEROM. PEROM itu singkatan Programmable Erasable Read Only Memory, atau sering juga EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Adalah bahasa mesin, yaitu suatu kode-kode instruksi yang memerintahkan mikrokontrol untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Jadi biasanya menggunakan kode-kode instruksi atau disebut dengan mnemonic atau bahasa assembler. Kode-kode tersebut tersimpan dalam bentuk bilangan biner tentu, ya. Jadi dari instruksi-instruksi tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kode biner. Kenapa? Karena di komputer itu yang akan dimengerti oleh CPU atau oleh komputer sistem hanya ada tegangan, tidak ada tegangan. Nah, representasinya untuk ada tegangan, tidak ada tegangan direpresentasikan ke dalam bentuk bilangan biner atau heksadesimal, yaitu 0 dan 1, dengan bekerja yaitu tegangannya sebesar 5 volt. Di samping menggunakan assembler, juga bisa menggunakan bahasa seperti BASIC, kemudian Pascal atau bahasa C. Nah, terutama pada umumnya sekarang banyak yang menggunakan bahasa C. Kenapa? Karena dengan bahasa C itu lebih mudah, kemudian parameter-parameternya lebih memungkinkan, disederhanakan. Pada umumnya juga banyak yang membuat tugas akhir atau mahasiswa pada umumnya menggunakan bahasa C, jarang yang menggunakan assembler, karena mungkin dianggap itu yang paling sederhana dan mudah. Kemudian jenis-jenis. Jenis-jenis mikrokontroler ini sangat banyak memang. Jenisnya tergantung kepada tipe dan jenis. Jadi ada mikrokontroler yang pertama kali dikeluarkan oleh perusahaan Intel, yaitu 8051. Kemudian juga ada produk daripada Atmel, yaitu 89C51, ada 89C2051, ada 89S51. Nah, ini sangat bersaing di dalam produk-produk mikrokontroler, dan di dalam pemilihannya itu tergantung kita sebetulnya. Kita akan memilih mikrokontroler tipe yang mana. Tentu satu adalah murah, kedua fiturnya lengkap, ketiga programnya mudah. Itu intinya, gitu ya. Istilahnya kita ingin yang murah tetapi lengkap. Nah, mungkin kalau kata orang bisnis, adakah katanya yang murah tapi lengkap? Mungkin ada, mungkin juga tidak, ya. Tapi kita akan mencari mana yang paling lengkap dan murah. Tadi ada Intel, ada Atmel, ada juga yang diproduk oleh Motorola, gitu ya. Itu MC biasanya. Ini sangat banyak lah kalau tipe dan jenisnya mikrokontroler itu. Nah, tergantung juga kepada perkembangannya. Ini ada Motorola, ada Zilog, ada Atmel, ada Intel, ada Microchip dan sebagainya. Nah, itu tergantung kita memilih yang mana. Tapi yang sekarang populer yang digunakan di masyarakat pendidikan, katakanlah politeknik, kemudian universitas,
termasuk di UPI sendiri, kemudian saya juga survei di SMK, itu kebanyakan adalah mikrokontroler ATmega atau mikrokontroler Atmel. Kenapa? Karena satu adalah harganya murah, kedua fiturnya lengkap. Nah, itu terserah Anda di dalam memilih mikrokontroler. Nah, ini sangat banyak jenis dan tipe. Mungkin ini selayang pandang saja karena terlalu banyak. Jadi berbagai produk itu memperkenalkan mikrokontrolernya. Nah, kalau terlalu banyak juga kita akan pusing memilih. Tetapi tergantung kepada kita mencermati mana yang paling lengkap, itulah yang mungkin dipilih, dan tergantung keperluan di dalam mendesain suatu sistem. Karena mikrokontroler ini adalah sebagai kontrolnya untuk mengontrol fungsi-fungsi tertentu. Ini sangat banyak contoh-contohnya. Nah, kita akan masuk kepada aplikasi. Sebenarnya tadi aplikasinya sudah kita gambarkan, yaitu untuk open microwave, kulkas, televisi, kemudian radio, komputer dan sebagainya lah. Itu penggunaannya sangat luas, robot dan sebagainya. Nah, salah satu kelemahan daripada mikrokontroler apa? Yaitu cepat usang. Jadi misalkan sekarang, katakan contoh misalkan di personal komputer, prosesornya atau CPU-nya dari Pentium 1 ke Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 dan seterusnya. Nah, ini cepat usang. Jadi selama si pencipta mikrokontroler atau mikroprosesor itu tidak kehabisan akal, itu akan terus mengeluarkan produk-produk mikroprosesor atau mikrokontroler yang baru. Nah, ini kita kadang-kadang merasa berat di dalam mempelajarinya. Kenapa setiap tahun itu keluar mikrokontroler yang baru atau mikroprosesor yang baru? Nah, kemudian kita akan sedikit mengulas mengenai teknologi. Tadi saya menggambarkan yaitu contohnya mikrokontroler 89S51 yang dianggap oleh saya itu fiturnya lengkap, harganya hanya 12.500, yang bisa mengontrol berbagai sistem. Salah satu contoh tek yang ada di jurusan pendidikan teknik elektro yang dibuat itu di situ kan ada jurusan pendidikan teknik elektro, prodi, misalkan pendidikan teknik elektro ada prodi PTE, kemudian D3. Nah, itu hanya dengan mikrokontrolernya 89S51 dengan harganya 12.500. Cukup murah. Itu saya desain dengan Iman yang mengimplementasikan kepada produknya, saya mendesainnya dengan saudara Iman. Jadi sangat murah sebetulnya. Hanya kelemahan daripada mikrokontroler yang 8951 itu ADC-nya di luar. Sedang kalau dibandingkan dengan APR 8535, memang dia sudah memiliki ADC di dalam dan kapasitasnya lebih besar, khususnya di plasperonnya. Kemudian dari segi instruksinya atau pelaksanaan instruksi atau eksekusi instruksi, yaitu dengan teknologi APR ini, dengan sistem RISC, ya, itu adalah lebih cepat. Jadi instruksinya hanya satu siklus clock dibandingkan dengan keluarga MCS atau 89S51. Kalau di
MCS 51 atau 89S51 itu dia memerlukan 12 siklus clock, sedangkan di APR hanya 1 siklus. Artinya di sini bahwa APR lebih cepat dibandingkan dengan MCS. Memang kalau dari segi operasional ini APR lebih cepat, tapi dari segi cost juga tinggi, harganya 65.000. Nah, sedangkan dari tadi MCS atau 89S51 hanya 12.000. Hanya kelemahannya tadi tidak ada adalah ADC dan clocknya lebih lambat. Tadi kalau kita lihat contoh di jurusan pendidikan teknik elektro, kan itu tidak terlalu lambat lah ya operasionalnya. Sebetulnya tergantung clocknya itu maksimal 33 MHz itu yang dapat dioperasionalkan oleh 89S51 atau APR. Jadi memang berbeda teknologi. Kalau APR menggunakan teknologi RISC, yaitu Reduced Instruction Set Computing, sedangkan MCS menggunakan yang disebut dengan Complex Instruction Set Computing. Jadi ada dua di dalam teknologi khususnya yang digunakan pada Atmel, yaitu antara RISC dengan CISC. Kemudian dari segi fisik tadi sudah saya gambarkan. Dari segi fisik itu tadi secara nyatanya sudah, ini gambaran atau konfigurasi dari pin-pin yang ada pada mikrokontroler 89S51. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi ada P00, P01, P02 sampai P07. Kemudian juga ada P1, P10 sampai P17. Kemudian P20 sampai P27. Kemudian P30 sampai P37. Artinya di sini mempunyai input output yang cukup besar, yaitu 32 bit. Nah, sedangkan untuk komunikasi secara serial ini dilengkapi juga dengan adanya adalah TX, yaitu di P31, kemudian RX di P30. Nah, itu untuk sistem komunikasi secara serial ya. Kemudian juga dilengkapi dengan berbagai interupsi ya, ada prioritas interupsi. Nah, ini dilengkapi dengan interupsi, ada interupsi S0 kemudian atau T0 ya. Ini kemudian interupsi T1. Kemudian juga ini ada untuk pembentuk pulsanya itu TXAL1 atau TXAL2, yaitu untuk clocknya. Sedangkan groundnya itu yang untuk dikebumikan, PCC-nya adalah 5 volt dengan sangat hemat. Kemudian ALE ini untuk pemrograman, PCN juga untuk pemrograman. Kemudian ada slot-slot untuk downloader ataupun untuk loader atau untuk penyimpanan program kepada 89S51, ada MOSI, ada MISO dan sebagainya. Nah, itu gambaran fisik atau konfigurasi pin-pin dari 89S51. Kemudian ini arsitekturnya. Nah, arsitekturnya juga memiliki arsitektur seperti gambar yang terdisplaykan pada layar. Nah, kita lihat, kita soroti terutama adalah pada RAM-nya. RAM-nya itu yaitu memiliki 128 byte, sedangkan flash PROM-nya di sini ada flash PROM yaitu sebesar 4 KB. Sedangkan port-portnya, port C, port 2, port 1, port 3 yang saya utarakan tadi itu untuk input output. Ini gambaran arsitekturnya. Kemudian di sini ada yang disebut dengan register, B register, ada akumulator, kemudian ada temperatur sistem, ada ALU, arithmetic logic unit. Kemudian ada PSW, yaitu program status wood, PSW itu.
Itu untuk menentukan pemrograman nanti pada pemilihan bank-bank register, bank register 0, register 1, register 2 dan sebagainya. Itu kita memogram di PSP-nya. Sedangkan untuk instruction registernya, nah ini berhubungan dengan pemrograman untuk pemilihan instruksi. Nah, kira-kira gambarannya itu untuk arsitektur. Tentu di sini ada yang disebut dengan program counter, ya. Kemudian juga ada buffer untuk menguatkan sinyal dan sebagainya. Ada stack pointer. Kemudian ini adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh 89 S51 atau keluarga MCS 51. 4 KB ini adalah yang disebut dengan Plasperom, kemampuannya 4 KB. In-service programming, artinya apa? Jadi dia bisa langsung diprogram, tidak perlu lagi downloader, ya. Nah itu keunggulannya. Kemudian ini bisa diprogram dan dihapus, yaitu sampai 1000 kali. Programnya yang kita tanamkan di Plasperom atau di EPROM atau di EPROM, di PEROM, si program itu bisa kita simpan secara permanen. Walaupun dayanya itu dimatikan, program itu tetap masih ada. Nah, itu bisa kita hapus dan kita tulis, atau kita program dan kita hapus itu sampai 1000 kali. Kemudian daya operasinya ini 5 volt tegangannya. Kemudian tadi sudah saya katakan operasinya dari 0 sampai 33 MHz. Itu cukup tinggi juga ya untuk ukuran microcontroller. Kemudian ada 3 level untuk program memory lock. Apa yang dimaksud memory lock? Memory lock itu adalah untuk mengunci suatu program. Misalkan saya membuat suatu sistem, katakanlah saya membuat loopmeter. Loopmeter itu yang kontrolernya saya menggunakan microcontroller. Nah, bagaimana agar loopmeter yang saya buat itu terlindungi, tidak ditiru orang? Saya kunci dengan 3 penguncian sistem atau 3 level penguncian. Tujuannya untuk mengamankan program agar program itu tidak ditiru orang. Tapi ya biasanya orang Indonesia sering mengulik, kemudian bisa saja ditiru program-program itu ya. Contohnya misalkan saya di dunia industri cukup lama. Nah itu ada mesin Singguang dari produksi Korea, ada programnya, susah. Kemudian saya ulik dengan bawaan saya, akhirnya diketemukan, dikopi, bisa dibuat programnya. Gitu ya. Ya bukan mencuri, tapi barangkali itu adalah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di mesin. Kalau memanggil lagi orang Korea kan sangat mahal, sehingga harus kita bisa mengatasinya sebagai teknisi di industri itu. Tadi juga ini mengenai RAM-nya sudah dikatakan 128 byte, input outputnya 32 byte, ya. Kemudian difasilitasi dengan timer counter itu 16 bit. Kemudian juga ada sumber interupsi, yaitu ada 6 level, ada 6 interupsi, ya. Kemudian bisa secara duplex UART, itu singkatan dari Universal Asynchronous Receiver Transmitter, UART itu. Kemudian low power idle. Nah, apa yang dimaksud low power idle dan power down mode? Power idle itu adalah suatu kondisi microcontroller untuk menghemat daya, ya. CPU-nya itu bisa tetap bekerja, kemudian yang lain mati, tapi CPU tetap bekerja. Kemudian download juga sama, itu untuk menghemat daya. Kemudian ini berkategori microcontroller ini adalah 8 bit, ya. Ada yang 16 bit, ada yang 8 bit. Nah kebetulan ini yang kita kupas itu atau yang kita bahas ada 8 bit microcontroller 89
S51 yang banyak dipakai di SMK 1, SMK 4, SMK 6 itu pada umumnya menggunakan microcontroller 89 S51 karena dianggap satu murah, dapat terjangkau oleh gurunya juga, dapat terjangkau juga oleh siswanya untuk membuat proyek-proyek membuat satu sistem lah atau membuat satu karya dengan menggunakan microcontroller. Nah, ini gambaran daripada organisasi memorinya. Gambaran organisasi memori yang ada pada microcontroller, khususnya di microcontroller 89 S51. Sebetulnya kapasitasnya ada 64 KB. Ya. Nah, ini untuk RAM internalnya memang tadi sudah dikatakan cukup kecil, yaitu dari 00 sampai 7F atau 128 byte. Kemudian ada special function register. Nah, special function register ini adalah daerah di mana dapat mengkondisikan untuk pemrograman dari mulai alamat 80 sampai FF. Kemudian plus pelomnya tadi di posisinya penempatannya tergantung kita sebetulnya. Ini 4 KB. Jadi kalau diurai gambarannya, nah ini uraian daripada tadi untuk general purpose register, kemudian ada bank register 0, bank register 1, bank register 2, bank register 3. Itu yang bisa dialamati misalkan dari 00 sampai 07F, bank register 0. Kemudian bank register 1 dari 08 sampai 0F. Bank register 2 dari 10 sampai 17. Kemudian bank register 3 dari 18 sampai 1F. Nah, itu untuk alamat-alamat bank register yang dapat kita pakai untuk menyimpan program secara sementara. Kemudian untuk program status word atau special function register SPR, ini ada untuk port P0 ada stack pointernya. Kemudian ada data pointer low, data pointer high. Kemudian ada PCON, ini program counter. Kemudian ada timer. Ada yang low, ada yang high. Kemudian juga dengan alamat-alamat tertentu. Nah, alamatnya yang di sebelah kiri dari mulai alamat 80, 81, 82, 83 sampai dengan FF. Di mana bahwa register B itu posisinya di F0 alamatnya. Jadi ini secara direct, secara langsung. Karena di dalam microcontroller nanti kalau kita sudah masuk kepada pemrograman, itu harus mengenal dulu yang disebut dengan pengalamatan atau addressing mode. Yaitu ada yang indirect, kemudian direct, kemudian immediate, kemudian ada zero-fight dan sebagainya. Itu nanti di dalam pemrograman. Nah, kita tidak sampai kepada pemrograman karena ini hanya pengenalan microcontroller. Nah, ini kalau dibandingkan dengan APR, ini arsitek untuk APR yang 8535. Artinya saya membandingkan tadi antara 89S51 dengan 8535. Ini agak rumit dan ini mempunyai kapasitas yang cukup lumayan, ya. Kemudian juga pastelomnya juga besar. Ini hanya gambaran saja. Kemudian dari segi fitur ini untuk 8535 ini ada ADC-nya 10 bit. Kalau tadi 89S51 tidak memiliki ADC. Kemudian RAM-nya juga ini cukup besar, 512 byte. Kemudian CPU-nya juga 32 register. Ini cukup besar dibandingkan dengan 89S51. Kemudian pas memorinya ini 8 kilo, sedangkan tadi 4 kilo. Ya. Nah, ini perbandingannya. Jadi kalau dari segi kapasitas memang besar, tetapi harga juga berkorelasi. Ini harganya 65.000, sedangkan tadi 12.000. Nah, itu saya kenalkan supaya Anda memahaminya.
Ini gambaran atau konfigurasi pinnya untuk 8535. Nah, ini aplikasi, salah satu contoh, misalnya gambaran aplikasi ini, salah satu contoh. Nah, ini salah satunya. Ini sebetulnya hasil karya D3. Saya pembimbingnya. Dia membuat sistem pengaturan level tangki air untuk di industri dengan beberapa pompa. Kebetulan ini ada 2 pompa, pompa 1, pompa 2. Kemudian si tangki itu akan diatur levelnya. Nah, tentu ada sensornya di sini. Jadi dari artetis dari bawah juga kita tarik sama pompa, kemudian dimasukkan ke tangki. Nah, di sini ada level tangki 1, tangki 2, tangki ini diatur oleh atau inputnya oleh menggunakan pompa 1 dan pompa 2. Nanti bergantian kerjanya agar level air pada tangki itu tetap terkontrol, ya, termasuk pompanya juga akan bergantian bekerja. Nah, itu beberapa contoh. Kemudian ini juga ada contoh, ini gambaran fisiknya, desain fisik. Ini ada tangkinya, ada pompa untuk ke sumur bornya, ini ke artetis, ini untuk naikkan ke atas ke tangki. Ini rangkaiannya. Nah, ini menggunakan microcontroller. Ini hasil desain D3 dan sudah diimplementasikan. Ini microcontroller ini menggunakan 89S51. Nah, ini ada rangkaian pengendalinya menggunakan triak, kemudian ada diaknya, kemudian juga dihubungkan nanti kepada motor-motor sebagai beban. Ini desainnya juga. Nah, ini rangkaian motornya, ya, yang ke motornya, desain tangki. Nah, ini programnya sederhana. Oke lah, ini hanya pengenalan saja, ya. Nah, ini juga salah satu contoh. Ini aplikasi dari microcontroller digunakan sebagai jam digital untuk orang tunanetra. Jadi orang yang tidak melihat, jadi menggunakan nanti, oh sekarang sudah jam misalkan 7, sekarang jam 8 dan sebagainya. Nah, barangkali itu saja pertemuan pada hari ini mengenai pengenalan daripada microcontroller. Nah, untuk selanjutnya mungkin Anda bisa belajar lebih lanjut dari referensi yang saya anjurkan, kemudian juga dari buku-buku, kemudian juga Anda bisa mengenal trainer yang ada di lab elektronika industri. Nah, itu juga bisa dipakai oleh Anda untuk dipergunakan berlatih membuat program-program. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.